Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi bab 5, yaitu tentang kalor dan pendalaman materi kita pada bab ini. Yang pertama itu adalah pengertian kalor, kemudian adalah perpindahan kalor. Setelah itu baru kita akan melaksanakan penilaian harian. Adapun kompetensi dasar pada bab ini bisa kalian perhatikan di slide, dan tujuan pembelajaran kita pada bab ini ada 3 poin. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengaruh kalor pada perubahan wujud benda dengan benar setelah melakukan diskusi dan percobaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep asas Black dengan tepat setelah membaca materi dan pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan jenis-jenis perpindahan kalor dengan tepat setelah melakukan percobaan. Adapun persepsi pada bab ini, kita perhatikan rice cooker ini merupakan alat rumah tangga yang digunakan untuk menanak nasi, ya, merebus sayuran dan mengukus makanan. Nah, bagaimanakah prinsip perpindahan panas pada rice cooker tersebut? Dan apa saja jenis perpindahan panas yang terjadi pada alat rice cooker tersebut? Nah, peristiwa yang terjadi saat rice cooker berhubungan dengan kalor dan perpindahan panas. Oleh karena itu, simaklah materi dengan sungguh-sungguh. Jadi, ada 2 poin pertanyaan di sana. Silahkan kalian diskusikan di kolom diskusi yang telah Ibu berikan. Kita langsung saja ke materi, yaitu adalah perpindahan kalor. Perpindahan kalor dari suatu benda dapat diketahui dengan penurunan maupun kenaikan suhu tersebut. Kalor atau panas dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ya, jadi Q ini melambangkan kalor. Kalor sama dengan MC delta T. Yang perlu kalian perhatikan di sini, C ini adalah C kecil, yaitu dengan keterangan kalor jenis. Sedangkan kalau C besar itu adalah kapasitas kalor jenis. Perlu kalian berhati-hati dalam penulisan huruf C di bab ini. Kemudian C atau kapasitas kalor sama dengan kalor dibagi selisih atau kenaikan dan penurunan suhu suatu zat tersebut. Kemudian C kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Jadi ada berbagai macam cara untuk mencarinya. Kemudian hukum asas Black berbunyi pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas dengan suhu lebih tinggi akan sama dengan banyaknya kalor yang diterima dengan suhu yang lebih rendah. Secara sistematis, rumus dari hukum asas Black itu adalah Q lepas sama dengan Q terima. Jadi rumusnya adalah MC delta T. Dari C ini adalah C kecil, lepas dan terima. Ini terima ya. Jadi kalor yang dilepas itu adalah proses dari suhu benda panas menjadi dingin. Kemudian kalau kalor terima itu adalah kondisi di mana suhu benda dari dingin menjadi panas. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal terkait hukum asas Black. Ya, nomor 1 itu soalnya Banu mencampurkan 2 ember air. Jadi ember pertama itu berisi air dengan massa 2 kg dan suhunya 29 derajat Celcius. Kemudian ember kedua berisi air dengan massa 4 kg
dan suhunya itulah 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air sebesar 4200, kalor jenis air ini lambangnya C kecil ya. Kemudian pertanyaan itu adalah tentukan suhu campuran saat air dalam kedua ember itu dicampurkan. Jadi ringkasan dari maksud soalnya ini, si Danu itu memiliki dua ember. Ember pertama itu berisi air dengan massa 2 kg, suhunya 29 derajat Celcius. Kemudian ember kedua itu berisi air dengan massa 4 kg dengan suhu 80 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu berapa sih suhu campuran ketika air di ember satu dan ember kedua ini digabung. Berapa suhunya, itu yang ditanyakan pada soal ini ya. Jadi suhu campuran itu dilambangkan dengan TC ya. Rumusnya menggunakan rumus hukum asas Black, di mana Q1 itu adalah Q terima karena suhu campuran itu dikurangi suhu dari air pada ember 1. Jadi dia itu menerima kalor, menerima panas. Seperti itu. Kemudian untuk Q2 di sini ember kedua itu adalah Q lepas karena di ember kedua itu kan suhunya 80 derajat Celcius. Nah, jika dia dicampurkan dengan suhu yang lebih kecil kan sudah pasti dia akan melepas kalornya. Jadi seperti itu cara menentukannya. Kemudian perbedaan Q lepas dan Q terima itu ada di delta T-nya ya. Untuk Q1 atau Q terima, TC atau suhu campuran dikurangi suhu pada kondisi 1 atau pada ember 1. Nah, sedangkan di Q2 atau Q lepas itu adalah suhu air pada ember kedua dikurangi suhu campuran. Hanya di situ saja perbedaan yang signifikan pada materi ini. Jadi, jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus tentukan dulu yang mana Q lepas, yang mana Q terima. Intinya, jika dia menerima kalor berarti suhu yang diketahui pada kondisi Q terima itu lebih kecil dibandingkan suhu kondisi kedua yang lebih besar, kayak gitu ya. Jadi suhu yang lebih besar pada soal tersebut itulah kalor yang dilepas, sedangkan kalor yang lebih rendah itu adalah kalor yang akan menerima kalor jika terjadinya percampuran suhu, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kalor dan perubahan wujud benda. Sana yang pertama itu ada kalor laten penguapan. Kemudian yang kedua adalah kalor laten peleburan. Jadi untuk yang pertama itu adalah kalor laten penguapan. Itu banyaknya kalor yang dilepas oleh 1 kg zat untuk berubah dari uap menjadi zat air pada titik embun yang disebut dengan kalor embun. Jadi menggunakan rumus Q sama dengan M kali U ini ketika posisi air mendidih menjadi embun. Ya. Jadi untuk keterangannya sudah di sini. Kemudian untuk yang kedua itu adalah kalor laten peleburan. Itu banyaknya kalor pada suatu zat
itu berubah wujud dari padat menjadi cair pada titik leburnya, disebut dengan kalor lebur. Jadi ini posisinya adanya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Bisa membedakan kalau yang nomor 1 ini perubahan wujud dari cair ke gas, sedangkan kalau peleburan ini dari padat ke cair. Jadi lebih ke bagian bawah ini kan 0 derajat itu masih beku ya, kemudian dia akan seiring berjalannya waktu itu dia akan menjadi atau mencair seperti itu. Jadi ini grafiknya, setiap adanya kenaikan seperti ini itu menggunakan rumus MC delta T. Kemudian saat peleburan atau posisi benda tersebut belum mencapai titik penguapan, dia masih menggunakan Q sama dengan M kali L. Kemudian setiap adanya perubahan suhu dia menggunakan MC delta T. Nah, setelah di posisi ini dia akan terjadinya penguapan. Jadi ini harusnya 100 derajat Celcius ya. Di sini posisinya ini harus 100 derajat Celcius karena tidak mungkin 0 derajat Celciusnya ada 2. Jadi posisi yang paling atas ini adalah 100 derajat Celcius. Nah, di sini adalah posisinya M kali U. Kemudian naik lagi, ketemu lagi MC delta T. Ini MC delta T lagi. Mohon maaf, di sini banyak terjadi kesalahan karena di sini ibu mengambil gambar, ya tidak bisa membuat manual. Jadi pada soal biasanya itu ditanyakan di titik tertentu saja, tidak semua titik ini. Nah, ini adalah contoh soal dari penjelasan grafik perubahan suhu tersebut. Bisa kalian perhatikan, S sebanyak 4 kg diberikan kalor sehingga mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Ini grafiknya, ada titik-titiknya ya. Titik A ke B itu pakai rumus MC delta T. Dari titik B ke C itu pakai rumus Q sama dengan M kali L. Kemudian C ke D juga menggunakan rumus MC delta T. Ini diketahui sudah. Jadi kalor lebur itu adalah L ya. Kemudian kalor jenis air itu adalah C dan kalor jenis es itu ya C tapi untuk es gitu. Jadi dia berbeda. Di dalam soal ini ada dua wujud, es dan air. Pada posisi min 5 derajat Celcius sama 0 ini masih es dia. Jadi bisa kalian perhatikan di sini untuk caranya. Nah, ini pertanyaannya adalah ditanya itu adalah 3 proses ya. Dari titik A ke B berapa hasilnya, B ke C berapa hasilnya, dan C ke D berapa hasilnya. Jadi ini yang ditanya adalah terpisah-pisah. Tidak menutup kemungkinan ditanya itu adalah penggabungan proses antara A sampai D. Jadi jika kalian ditanya penggabungan, jadi kalian tinggal menjumlahkan saja setiap jawaban ini jika yang ditanya penggabungan ya. Sedangkan pada soal ini yang ditanya terpisah-pisah dia. Jadi seperti ini caranya, bisa kalian cermati. Jadi untuk Q di titik A dan B, di sana suhunya itu kan 0. 0 ini adalah suhu akhir ya. 0 dikurang min 5. Jadi itu menjadi plus 5. Seperti itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, kita akan lanjut ke perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang pertama itu adalah konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dianalogikan seperti kegiatan pemindahan benda-benda secara estafet. Pada pemindahan barang secara estafet, orang-orang berjajar memindahkan barang-barang tanpa harus bergerak. Jadi seperti itu pula
mekanisme perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi hanya terjadi pada zat padat saja. Selama terjadinya perpindahan kalor, bagian-bagian zat padat atau molekul yang dilalui tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat tidak berpindah-pindah. Sama seperti partikel yang kita sudah bahas di bab 3 sebelumnya. Jadi, kalor tersebut hanya merambat, sedangkan zat padat berfungsi sebagai penghantar. Ya, jadi, kalor atau panas yang dihasilkan dari bara api ini, dia akan merambat ke lama-kelamaan menyentuh atau panas itu akan dirasakan oleh telapak tangan kalian. Jadi, molekulnya itu tidak ikut. Jadi, ini tidak ikut gosong gitu maksudnya, ya. Jadi kegiatan dari perpindahan kalor secara konduksi ini contohnya seperti ini. Kemudian dalam saat memasak itu konduksi itu adalah pegangannya ini. Maka dari itu pegangan dibuat berbahan plastik atau di luar bahan logam agar tidak panas yang dihasilkan itu tidak merambat sampai ke tangan kita. Seperti itu konsep dari perpindahan kalor secara konduksi. Kemudian yang kedua itu adalah konveksi. Jadi berdasarkan daya hantar kalornya, air dan udara termasuk isolator. Nah, untuk proses terjadinya konveksi pada zat cair dapat dilihat saat memasak air. Ini ya. Nah, ini kan api merambat dari bawah, itu akan memanaskan air yang paling dekat dengan kompor atau api menyala itu terlebih dahulu. Setelah air di bawah itu sudah panas, maka molekul air tersebut akan berpindah ke atas, kemudian molekul air yang di atas akan berpindah ke bawah. Begitu pula seterusnya. Makanya air itu ada kondisi dia mendidih. Jadi pemuaian air yang dipanaskan tersebut berada di bagian bawah terlebih dahulu ya. Nah, ketika air pada bagian bawah sudah memuai, massa jenisnya akan berkurang sehingga air bagian bawah tersebut akan otomatis bergerak ke atas. Begitu pula sebaliknya. Ini juga untuk kondisi api unggun ini juga sama. Kemudian kita lanjutkan ke perpindahan kalor secara radiasi. Dalam keseharian, pada siang hari yang cerah, kita dapat merasakan panas matahari meskipun kita berada di dalam rumah. Ya, karena radiasi kalor tersebut semakin terasa jika kita berada di luar rumah atau di dekat api unggun. Kayak gitu. Jadi setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Besarnya radiasi kalor yang diserap atau dipancarkan dipengaruhi oleh warna benda, luas permukaan benda, dan suhu benda. Makin gelap warna benda tersebut, makin besar pula radiasi kalor yang diserap atau yang dipancarkan. Jadi, jika kita pada siang hari itu jam 12 siang itu menggunakan baju hitam keluar rumah, itu dapat menyerap kalor lebih besar daripada kita menggunakan pakaian berwarna terang. Jadi besarnya radiasi kalor tersebut sebanding dengan pangkat 4 suhu benda. Jadi
dikali 4 kali lipat seperti itu. Jadi benda yang bersuhu tinggi akan memancarkan kalor, sedangkan benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor. Ya, untuk radiasi, biasanya kan kita saat kemah itu menghidupkan api unggun itu fungsinya untuk kita mencari kehangatan, ya, dari radiasi yang dipancarkan oleh si api unggun tersebut. Jika saat memasak itu juga kita merasakan radiasinya. Nah, dari sekian penjelasan yang Ibu berikan, silakan kalian kerjakan latihan soal tersebut. Ada 2 soal. Jadi kalian kerjakan soal dan jawabannya. Sekian penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan belajar lebih giat lagi di rumah. Sekian, terima kasih.